Analisis peristiwa hukum. 1. Pengertian hukum. Hukum merupakan konsep yang kompleks dan luas, sehingga sulit dirumuskan definisi yang memuaskan semua pihak. Namun, secara umum, hukum dapat dipahami sebagai himpunan peraturan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat. Peraturan ini dapat berupa perintah atau larangan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. 2. Aspek-aspek penting dalam pengertian hukum. 1. Norma dan sanksi. Hukum terdiri dari norma-norma yang mengatur perilaku manusia dan sanksi bagi yang melanggarnya. 2. Lembaga berwenang. Hukum dibuat dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga berwenang seperti pemerintah atau parlemen. 3. Kesepakatan bersama. Hukum idealnya merupakan hasil kesepakatan bersama dalam masyarakat, meskipun dalam praktiknya seringkali dibuat oleh pihak yang berwenang. 4. Perlindungan hukum. Hukum bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan setiap individu dalam masyarakat. 3. Manfaat hukum. Hukum memiliki banyak manfaat di antaranya. 1. Alat bantu perubahan. 2. Penggerak pembangunan. 3. Pedoman kehidupan. 4. Menjaga keseimbangan kepentingan. 5. Menjamin keadilan. 6. Menjaga keteraturan. 4. Fungsi hukum. Hukum memiliki banyak fungsi, di antaranya 1. Menjaga keteraturan. 2. Menjamin stabilitas. 3. Pengendalian sosial. 4. Penyelesaian sengketa. 5. Melindungi kepentingan. 6. Mewujudkan keadilan. 7. Menjaga hubungan antara manusia. 8. Menyusun pedoman. 9. Mentransformasikan kaidah moral. 5. Tujuan hukum. 1. Ketertiban. Hukum menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. 2. Keadilan. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. 3. Kesejahteraan. Hukum menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta keadilan yang dapat dirasakan oleh semua orang. Ya, baik Pak. Sebentar lagi saya sampai ke sana. Wah, Pak, jangan berhenti garis. Nanti bisa membahayakan pengendara yang lain. Oh, iya. Maaf ya, Pak. Terima kasih atas kerjasamanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Kebetulan saat ini kami masih understaff, tapi kami akan kejar untuk selesaikan proyeknya sebelum deadline. Astagfirullahaladzim. Kita jadi ke kebun binatang kan, Bah? Rara sayang, maafin Abah ya Naya. Abah mendadak ada meeting penting nih. Kamu di luar dulu ya sayang ya. Tapi ya? habis Ayo. meeting tetap jadi kan, Bah? Iya, sebentar ya Naya. Abah, meetingnya lama nggak ya? Nonton TV dulu deh. Abah meetingnya udah selesai. Ra, ketawanya jangan keras-keras ya sayang ya. Please nurut sama Abah ya. Iya, Bah. Pinter sayang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib pa yun na. Nak, ayo sholat dulu nanti keburu Isa. Gak mau nanti aja. Kok nanti mulu, nanti kalau telat gimana? Berisik banget tau gak? Tata tertib di sekolah. Datang tepat waktu.
mengenakan seragam lengkap sesuai jadwal. Tidak sesuai. Sesuai. Memberi kabar jika tidak masuk sekolah. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Memperhatikan saat guru mengajar di kelas. Tidak berisik di dalam kelas. Berisik. Tenang. Membuang sampah pada tempatnya. Buang di sembarang tempat. Buang di tempat sampah. ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan. Tempat penampungan sampah ilegal di bantaran Sungai Cikeas, Bogor, Jawa Barat kian memprihatinkan. Tumpukan sampah menggulung hingga meluber ke aliran sungai yang menjadi batas wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.